Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi, Wah, terima pagi. kasih teman-teman yang sudah hadir melalui Zoom dan juga teman-teman yang sudah bergabung melalui channel YouTube di Telkom Regional Jakarta. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Wah, mudah-mudahan Sore. teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat, segar bugar dan selalu diberi keberkahan. Nah, untuk kali ini, wah, kita sapa-sapa dulu nih ya yang ada di Zoom kita. Kita coba lihat dulu di Zoom sudah ada. Kayak tadi saya udah lihat Pak mana ya. Wah, kita sapa-sapa dulu nih. Wah, ada Pak Abu. Selamat sore Pak Abu. Bang, bukan Pak. Sore, Oh ya, Bang. Bang. Wah, Pak. Selamat sore Bang. Wah, sehat Pak. Pak aja lah Pak. Kalau Alhamdulillah. kalau Bang tuh rasanya, waduh, ilmu Adek saya aja tuh panggil. masih masih gapnya masih terlalu jauh Pak. Adek aja kalau gitu. Jadi panggil Pak aja ya Pak. Wah, sehat ya Pak. Alhamdulillah. Wah, kita cek juga nih. Wah, ada dari Bekasi sudah ada, terus kemudian dari Jakarta Timur, Siap, kita ada. cek dari Jakarta Timur. Wah, Pak Sigit, selamat sore Pak. Waduh, Sore, Mas. Siap, wah, sehat ya Pak ya. hadir. Siap. Oke, terus kita lanjut ke Jakarta Barat dan Utara ya. Sudah hadir Ya, dari Jakarta Barat. Barat. Hadir. Hadir lah, hadir, hadir. Sore, Mas. Oke, Utara hadir. terima kasih. Nah, Siap. kemudian dari Jakarta Selatan dan Pusat. Jakarta Hadir. Selatan dan Pusat sudah hadir Hadir. semuanya. Hadir. Oke, teman-teman Tangerang semoga hadir, dalam Tangerang. kondisi sehat walafiat semua ya. Dan Hadir. kemudian dari Bogor, Hadir, dari Roma. Bogor mana Hadir, suaranya? hadir. Wah, oke yang terakhir dari Tangerang Banten nih, paling ujung. Hadir, hadir. Hadir. Oke, sehat-sehat semuanya. Nah, oke teman-teman, kita masuk dalam bulan K3 nasional atau bulan keselamatan dan kesehatan kerja kesehatan nasional ya. Merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman untuk semua pihak tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan dalam aktivitas kerja. Pada tahun 2024 ini, tema K3 nasional yang ditetapkan oleh pemerintah ketenagakerjaan adalah budaya K3, semangat dan selamat dalam bekerja, tetap jaga kebugaran, keberlangsungan usaha. Pada kesempatan siang hari ini, kita berjumpa dalam acara Leader Stock dalam rangka bulan K3 nasional K3 nasional dengan tema budaya K3 sehat dan selamat dalam bekerja untuk kita dan orang lain. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Head of Regional Jakarta, Bapak Gatot Dwi Wahyudi. Selamat sore, Pak. Wah. Mas Ahmad. Ya, Pak, teman-teman ya. Pak. Kira-kira sekarang lagi sibuk apa nih, Pak? Sekarang? Kita di awal tahun, Iya, Pak. kita banyak banget ya. Oh, gitu, Pak. Tapi sejenak kita harus meluangkan waktu untuk agenda hari ini ya. Oke, Pak. Siap. Tapi olahraga terus tetap jalan lah, Pak ya. Wah. Nah, teman-teman juga ya. Jadi walaupun kita sibuk bekerja, harus disempatkan waktu untuk menjaga kebugaran dan juga kesehatan kerja ya, teman-teman ya. Nah, terus kemudian pada kesempatan hari ini juga ya, eh, kita mempunyai kesempatan untuk mendengarkan materi ya, apa aja yang harus kita lakukan untuk memperingati dan menjaga K3 dalam lingkungan Telkomakses terutama di regional Jakarta. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi ya, kita langsung aja nih ya, kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Gatot Dwi Wahyudi sebagai pemateri. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ahmad untuk kesempatannya, dan juga saya sampaikan semangat pagi untuk rekan-rekan semua, baik yang hadir melalui
Zoom ya, kita lagi Zoom maupun yang ada di YouTube ya. Itu, Pak. Tentunya kita puji syukur dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Kuasa ya, kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan saya lihat tadi di Zoom wajah-wajahnya wajah-wajah yang ceria, segar gitu ya. Betul, Pak. Untuk itulah kita apa yang kita harapkan pada saat kita bekerja hari ini ya, semua kita dalam keadaan sehat dan selamat. Ya. Rekan-rekan semua, dari kemarin mungkin tadi kita baru aja disibukkan dengan aktivitas operasional ya, nggak berhenti bekerja di lapangan. Kemudian kita juga disibukkan dengan aktivitas review-review, baru berjumpa dengan teman-teman semua. Tapi hari ini kita luangkan waktu ya sejenak gitu ya, untuk beda topik sedikit nih ya, beda topik tidak operasional, tapi kita memberi concern sedikit tentang keselamatan dan kesehatan dalam kita kerja gitu ya. Hal ini memang ibaratnya apa kebutuhan gitu, memang harus kita luangkan ya, luangkan waktu untuk memberi satu atensi terhadap K3 ini. Sejalan dengan bulan K3 yang dicanangkan oleh pemerintah ya, kemudian juga telah disosialisasikan berbagai program dari head office ya, maka kita juga harus lakukan program-program sosialisasi budaya K3 ini di seluruh jajaran kita ya, di regional 2 Jakarta ya. Terima kasih rekan-rekan. Mungkin beberapa materi sambil nanti kita enaknya ini ya, Sambil ngobrol ya, Pak. diskusi atau tanya jawab dari teman-teman ya. Materi ini sebagai pengantar saja ya. Oke, pertama buat materinya. Kita tema yang kami ambil di sini ya. Kalau tema secara pemerintah bahwa K3 ini keselamatan untuk kita ini juga untuk keberlangsungan sebuah usaha. Tidak jarang ya isu terkait dengan kecelakaan tiga, ya. Kecelakaan kerja di sini bisa berdampak cukup serius terhadap perusahaan. Beberapa perusahaan yang sangat menjadi high risk. Ya. Ada juga perusahaan yang memiliki resiko tinggi terhadap bisnisnya apabila dia mengalami kecelakaan, Pak. Faktor keselamatan kerja itu bagian dari salah satu value proposition yang mereka jalankan. Tidak jarang itu juga mempengaruhi bisnis mereka, gitu ya. Karena itu menjadi penting. Tadi di tema pemerintah itu juga keselamatan K3 itu berdampak pada keberlangsungan usaha. Nah, kita agak zoom sedikit untuk konteks kita yang di regional ya, di Telkom Akses khususnya Jakarta. Kami ambil temanya sehat dan selamat dalam bekerja ini untuk kita ini adalah insan TA dan seluruh jajaran dan mitra kerjanya dan orang lain. Kenapa isu ini kita angkat? Karena hari ini memang apa yang kita lakukan ini tidak hanya K3 ini tidak hanya di lingkungan kerja kita, karena kita punya infrastruktur yang ada di luar ya, infrastruktur kita yang ada di lapangan ya, itu juga memiliki resiko terhadap orang lain. Betul. Ini menjadi penting buat kita. Slide-nya bisa dimajukan. Next. Oke rekan-rekan, K3 ya, ini teori sedikit Pak. Ini sedikit aja teorinya, tapi banyak praktek dan implementasi ya. Definisi keselamatan dan kesehatan kerja ya. Tentunya ini merupakan sebuah pemikiran atau upaya untuk menjamin kebutuhan kesempurnaan sehat jasmani dan rohani ya untuk manusia-manusia insan yang bekerja ya dalam satu entitas ya. Keselamatan kerja ini menjadi penting ya. Bahkan keselamatan K3 ini sudah menjadi sebuah pengetahuan ya, ilmu sebuah pengetahuan, penerapan, bahkan ada sertifikasinya gitu ya, dari konteks keilmuan gitu ya. Sehingga ini juga bahkan ini bisa menjadi satu keahlian khusus gitu ya. Artinya atensi terhadap K3 ini menjadi begitu sangat penting gitu ya. Nah, K3 ini merupakan sebuah upaya perlindungan ya kepada seluruh tenaga kerja agar dalam keadaan bekerja selalu dalam keadaan selamat, sehat ya, dalam melakukan aktivitas pekerjaan ya. Begitu pula bagi orang lain yang memasuki lingkungan kerja kita gitu ya. Ini bagian yang harus kita bisa jaminkan. Oke kan itu, dan K3 ini juga memiliki standar yang ada ISO 4500 ya, 45001 2018,
ya, ada standarisasi terhadap implementasi K3 dalam satu industri. Betul, Pak. Ya, oke. Nah, ini adalah eh, wujud komitmen kita atau akses dalam mengimplementasikan K3 ya. Sehingga kalau kita lihat di baju kita yang baru semua sudah ada logo K3. Ada logo K3. Ini Betul. adalah sebagai komitmen kita. Kalau dulu ini yang apa-apa yang ditempel kita ini adalah komitmen ya. Komitmen kita untuk mau melayani IndiHome gitu ya. Maka yang kanan adalah logo K3. Artinya kita juga komitmen untuk melaksanakan mengimplementasikan K3 di lingkungan kerja kita ya. Ini adalah makna dan logo yang kan nanti materi ini bisa dipelajari ya. Nah, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja ya, kalau secara umum tentunya ini adalah untuk yang bersifat umum ya, melindungi dan memelihara kesehatan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat dalam konteks perusahaan untuk menjaga dan memastikan keselamatan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik ya dan dapat digunakan secara aman dan efisien ya. K3 sendiri sebenarnya sudah diatur juga dalam undang-undang ya nomor 1 tahun 1970. Ya. Betul, Pak. Poin-poinnya di antara adalah mencegah terjadinya kecelakaan dikarenakan pekerjaan, Betul. mencegah terjadinya sakit karena pekerjaan. Betul. Jangan jadi orang bekerja malah sakit gitu ya. Padahal dulu dia sehat nih. Iya, Pak. Bekerja di entitas ini kok jadi sakit. Nah, itu berarti ada yang nggak benar gitu ya. Juga melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Bahkan di DOE kita udah menjadi yang paling utama ya, Pak. Oke. Nah, akhirnya kita pun mengatur ya di regulasi kita ya bahwa K3 ini masuk dalam peraturan perusahaan. Ya, ini komitmen perusahaan. Artinya kalau sudah menjadi masuk dalam peraturan perusahaan, ini sudah menjadi satu ketentuan yang harus dilaksanakan. Ya, ini menjadi rule ya. Tidak hanya sekedar himbauan, tidak hanya sekedar saran gitu, tapi sudah menjadi sebuah peraturan perusahaan. Oke. Next. Nah, kan campaign kita apa di bulan K3 ini? Ya, ini ada tujuannya ya. Tujuan besarnya adalah kita mengharapkan Telkomsel nanti mendapat golden flag, kita sebut dengan kecelakaan kerja nihil. Betul, ya, Pak. dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Ya, kita masih beberapa kasus lagi dan kerja kita masih terjadi. Tapi ini adalah mimpi kita ya, bukan mimpi ya. Artinya menjadi misi untuk kita capai ya, untuk menjadi golden flag. Ya. Kemudian bagaimana seluruh kita semua ya rekan-rekan, semua rekan-rekan adalah leader-leader di lapangan gitu ya. Kami di regional, para GM, manajer ya, harus juga memiliki sebuah safety leadership ya untuk implementasi K3 di seluruh jajaran dan lingkungan kerja ya. Bahkan kalau kita untuk mengingatkan K3 itu udah nggak cuma atasan ke bawahan lagi Pak, tapi sesama rekan kerja juga harus saling mengingatkan ya Pak ya. Ya, itu ya. Dia kebetulan kita setiap seseorang juga bagian dari safety leadership ya, memiliki leadership terhadap dirinya terhadap tentang K3 ya. Nah, kita ada target nih company ya menginginkan terus semakin membaik kinerja K3 kita untuk terus menurun ya 10% di tahun 2024 terhadap tahun yang lalu ya. Kita berharap tidak hanya 10% nih, kita harapkan golden flag gitu ya. Tapi dengan begitu banyaknya resource yang bekerja di TA ini, kemudian intensitas operasional yang cukup banyak gitu ya, tantangan kita memang masih besar masalahnya. Karena itu harapannya menurun ya, menurun dan ultimate-nya adalah zero kecelakaan kerja. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu ya Pak ya, dengan keyakinan dan keseriusan dari teman-teman untuk menjalankan terus K3 di lapangan ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak. Ya, oke. Nah, ada beberapa program ya secara strategis di bulan K3 ini ada evaluasi SOP HSE, pembuatan IK, APD ini nanti oleh HO ya, ada buku saku ya terkait dengan K3 ya. Sedangkan kita di teritori ya, kita melakukan campaigns ya, pemasangan spanduk sudah teman-teman lakukan semua. Kemudian hari ini kita lakukan leader stop dan selanjutnya terus diimplementasikan ke bawah ya. Jadi culture activation terhadap K3 ini dilakukan 100 menerus. Pembentukan organisasi P2K3 ya. Yang tadi ya promosi K3 ini adalah culture activation dari
tiap-tiap unit ya Pak. K3 di operasional tadi. Ya. Oke, selanjutnya kita review sedikit rekan-rekan ya. Kenapa K3 ini penting dan bagus ya? Kenapa bulan K3 dilakukan di bulan Januari? Pertama, awal dari kita melakukan aktivitas dalam 1 tahun. Awal tahun. Ingatnya di depan, Om. Jadi Betul, Pak. nggak kecelakaan dulu, harus diingetin di belakang gitu kan. Jadi kampanyenya dari bulan Januari. Kita 12 Januari sampai nanti tanggal 17 Februari. 12 Februari. Oke, itu campaign kita dilakukan di awal. Udah bener nih, gitu ya. Dan kalau kita lihat angkanya, teman-teman ya, itu kayak naik, ya, terus turun gitu ya. Tahun berapa itu puncaknya itu? Tahun 2020 ya. 2020 Pak. Cukup tinggi. 2021 mulai turun, puncak turun lagi 2022, 2023 naik lagi. Naik lagi. Dan kebanyakan kecelakaan itu terjadi di laka lantas, Pak. Ini artinya apa, rekan-rekan? Artinya apa? K3 ya, ini masih harus sifatnya masih labil. Kita masih mengelola K3 ini belum sustain ya. Iya, Pak. Dalam kondisi yang terus membaik. Ternyata kita ini masih naik turun gitu ya. Artinya ada faktor human-nya ya, karena kita masih mudah lena nih. Kalau sudah banyak kita diingetin ya. 25 nih tahun 2020 gitu ya. Tinggi kecelakaan kerjanya kecelakaan lakanya ya. Kita ingetin. Membaik. Mungkin karena sudah baik kita lengah, jadinya naik lagi, Pak. Karena itulah kenapa menjadi penting ya campaign ya tentang K3, ada bulan K3 ini untuk meriman kita semua supaya kita selalu dalam kondisi yang selalu waspada dan mengingatkan terus dengan K3. Tapi ada cerita lucu nih Pak. Jadi di teman-teman di lapangan tuh gini, mereka semua taunya K3, wah K3 APD. Nah, akhirnya dia pakai APD terus Pak. Sampai dia di STO mau ke rumah pelanggan, itu APD nempel terus Pak. Sampai dia lupa, dia harusnya kalau naik motor harus pakai helm, harus pakai sarung tangan, harus pakai jaket gitu kan. Tapi karena dia mikirnya K3 itu adalah APD, yang dipakai APD terus. Ya, jadi ternyata K3 nggak cuma APD ya teman-teman, tapi semua komponen yang bisa menjauhkan teman-teman dari kecelakaan dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Betul ya Pak ya? Termasuk yang kerja di dalam indoor ya, teman-teman hanya nggak berarti hanya untuk teman-teman operasional di lapangan loh ya. Betul. Kita perhatikan kesehatan untuk yang bekerja di dalam ruangan. Misalkan sirkulasi udaranya, gitu ya. Pencahayaan lampu ini ada standar terangnya nih, itu terang bagus gitu ya. Kabel-kabel ya Pak ya. Ya, kabelan dan sebagainya gitu. Itu menjadi perhatikan. Oke, rekan-rekan, kalau kita lihat angka ini, apa yang mau kita highlight? Kita belum stabil ya, masih naik turun. Artinya kita masih harus terus mengingatkan. Betul, Pak. Teman-teman kita di lapangan harus kita ingatkan, di ruang kerja kita ingatkan. Terutama kita highlight kuning. Oh, kecelakaan kerja masih tinggi nih. Kita Jakarta ya, kawan-kawan, friend ya. Kita bekerja dengan mobilitas yang tinggi, lalu lintas traffic yang sangat padat. Ini Jakarta ya, bukan Ngawi gitu ya. Jakarta nih bos gitu ya Pak. Padat banget gitu ya. Senggol dikit macet gitu aja kan gitu kan. Berapa kita tuh berduka ya rekan. Padahal kitanya udah hati-hati ya Pak, udah panggil paling pinggir tuh jalannya kan, tetap aja ada yang nyelonong gitu Pak. Wah, itu yang nggak bisa. Memang kecelakaan itu tidak bisa dikehendaki ya, maksudnya ya itu kejadian ya karena musibah ya Pak ya. Tapi setidaknya bisa kita minimalisir dengan adanya APD, yaitu misalnya kalau naik motor ya pakai helm yang safety, terus pakai sarung tangan, pakai jaket, dan pakai sepatu yang oke lah gitu. Jadi teman-teman, gitu ya Mas. Kita lihat kembali ke angka ini, teman-teman semua, ya, teman-teman yang hadir, para senior leader, ya, teman-teman para supervisi lapangan dan rekan semua, ingat ya kita masih tinggi di angka kecelakaan karena lalu lintas. Ya. Betul, Pak. Itu artinya be concern terhadap angka ini, ya. Be concern terhadap resiko terhadap kecelakaan kerja. Ingatkan selalu teman-teman, ya, jangan segan untuk menegur dan isi lapangan yang mungkin lalai nggak pakai helm dan sebagainya, gitu ya. Oke, gitu ya. Next. Nah ini kita ada beberapa tahapan di bulan K3 ya. Minggu ini kita lakukan sosialisasi, kita lakukan leader stock, gitu ya.
lanjutkan ke bawah ke seluruh jajaran ya. Ada agenda-agenda nanti kita juga melakukan penghijauan gitu ya dalam rangka untuk environment yang sehat di sini ya. Betul, Pak. Kemudian nanti di periode week 2 ada lagi pengecekan ketersediaan kelayakan APD ya, PA dan mitra. Kalau dipersiapkan teman-teman di lapangan, ada kesiapan mitra terkait implementasi SMK 3 ya, bukti naker mitra tercover program BPJS. Nah ini kan gitu ya. Dan sekarang nih diingetin gitu ya, jangan sampai nanti ada yang nggak memenuhi. Kemudian pengelolaan P2K3TA melakukan sharing ke pimpinan mitra. Mitra harus kita pastikan ya juga memiliki organisasi P2K3. Kemudian nanti di week 3 ya, implementasi kerja aman ya, pengecekan penggunaan APD sesuai dengan potensi bahaya pekerjaan. Tadi ya saya bilang Mas Rahmat, Iya, Pak. sesuai dengan peruntukannya, kapan harus pakai APD. APD, kapan pakai helm dan sebagainya gitu ya, itu disesuaikan. Konsistensi penerapan izin kerja tanam tiang 9 meter. Ya, saya melihat nota dinas selalu masuk ya izin kerja tiang 9 meter gitu ya. Nah, tapi hati-hati lagi nih. Ya. Sampai lama-lama ini hanya sekedar jadi formalitas gitu ya. Nodinnya copy paste ya. Izin kerja 9 meter, dijawabnya juga pakai nodin copy paste gitu ya. Implementasi lapangannya nol. No, Nah, itu yang nggak kita inginkan. harusnya didampingi oleh HSE setempat ya Pak ya, untuk area Bukan setempat. sekedar menggugurkan syarat administratif nih, iya. tapi yang pentingnya yang menerapkan K3 ini di lapangannya ini yang lebih penting ya. Gitu ya. Kemudian nanti di tahapan week 1 Februari nanti ada evaluasi ya, reward terhadap implementasi pekan aman ini, kemudian laporan monitoring dan presiden verifikasi. Ini tahapan-tahapan yang perlu rekan-rekan ketahui dan nanti dari unit regional akan mendrive rekan-rekan untuk implementasinya. Ya. Oke, terima kasih untuk campaign yang sudah dilakukan di semua teritori ya. Lanjutkan nanti dengan campaign-campaign yang lain dalam spanduknya ya. Betul. Oke, juga nanti kita akan melengkapi ya, setiap area memiliki PIC yang ditunjuk ya, memiliki lisensi AK3U ya, ahli K3 umum ya. Karena disyaratkan ya. Nanti kalau ada apa-apa ya, beberapa case itu larinya ke sana ya. Betul, Pak. Karena saya dulu pernah di unit legal, pernah menangani beberapa kasus kecelakaan kerja, nanti dicarinya siapa, punya ahli enggak, seperti itu ya. Ahli K3 itu dicari gitu ya. Ini bisa jadi celah kalau kita nggak lengkapi ya. Oke. Next. Nah, ini beberapa contoh ya daily activity yang bisa rekan-rekan lakukan ya. Stretching setiap 2 jam sekali, terutama yang di dalam ruangan ya Pak. Kadang nggak, dia kalau disiapin tukang pijet itu. Waduh, itu lebih enak lagi Pak. Kita stretching ya, biar selalu segar gitu ya. Kalau segar, nggak boring gitu ya. Kalau yang bekerja di tempat-tempat yang butuh ketelitian nih, contoh nih teman-teman verifikator ya di procurement, kemudian di finance itu kan, dia kerja terus menerus itu lama-lama daya konsentrasinya turun. Iya Pak, betul. Kan tadinya masih awal-awal masih teliti, begitu terakhir-terakhir udah mulai lelah, lewat blank gitu Pak, nggak fokus gitu Pak dia. Ya. Kita bergerak ya, rutin jalan kaki, mau yang suka olahraga gitu ya. Nah kemudian rekan-rekan juga selain olahraga ya, pola makan ya. Pola makan. Rekan-rekan kalau saya juga mendengar beberapa berita duka gitu ya, nggak cuma datang karena kecelakaan ya. Ada rekan kita yang sakit, ya, ada macam-macam lah sakitnya gitu ya. Nah kembali ke kita juga ada ikhtiarnya ya, sebagai manusia itu ada ikhtiar. Kapan kita mati sudah ditentukan juga, tapi kita harus ikhtiar. Iya Pak, betul. Kita jaga pola makan kita, ya. Makanan yang manis gitu ya Pak. Gula ya. Gula, betul. Sekarang gula ini sangat bahaya. Ya. Penyakit nomor 1 ya Pak. Intinya yang paling mematikan. Dengan kesudahan seimbang. Ya. Betul. Makanan yang berserat dan sebagainya. Kemudian olahraga sempatkan di akhir pekan ya. Betul Pak. Di teritori olahraga selain fisik juga untuk kebugaran dan refresh kita ya, untuk bonding kita dengan seluruh tim ya. Oke. Next.
Oke, ini tadi saya sampaikan ya prosedur tanam tiang. Sekali lagi bukan pada prosedurnya saja gitu, tapi yang lebih penting Iya, adalah Pak. pada saat pelaksanaan. Pelaksanaan di lapangan ya, Pak. Oke, selanjutnya, ini kemarin kan saya cuti nih rekan-rekan ya, ada kegiatan ibadah ya kemarin. Pas saya melihat ada satu contoh bagaimana ya, di mana-mana memang mengimplementasikan K3 gitu. Kalau kita lihat contoh ini ada petugas yang membersihkan lampu di Masjidil Haram di tempat kita sa'i ini, Iya, Pak. kan? Sebenarnya cukup aman kalau untuk ukuran kita. Betul, Pak. Dia cukup naik tangga, tangganya juga aman, ada step-stepnya gitu, ketinggiannya juga mungkin sekitar 2 2 meter, meter ya, Pak. nggak sampai 3 meter lah gitu ya. Tapi apa yang saya lihat, dia pakai safety belt, ya ikat safety beltnya gitu kan. Masih ada yang jagain, orang-orang yang jagain Di bawah. sekitarnya supaya orang dijauhkan nih, takut ini ambruk dan sebagainya, sehingga orang yang ibadah itu dijauhkan. Kalau kita bisa lihat, Betul, Pak. tugas yang menjaga environment jagain gitu ya. Saya ngeliat, ketika saya lihat ini tuh, saya ambil gambar itu, terus segininya ya. Event ini sebenarnya kalau menurut kita ini cukup aman. Iya, Pak. Ya, cukup aman sih sebenarnya gitu ya. Tapi karena ini prosedur ya, harus dilaksanakan gitu kan. Betul, Pak. Bekerja di atas 2 meter itu sudah masuk ketinggian yang harus menggunakan APD. APD kan. Nah, dia lakukan itu. Even tempatnya pakai tangga tuh aman. Ada yang jagain environment gitu ya. Orang Betul, Pak. dijauhkan. Padahal juga ini nggak akan ambruk sih sebenarnya kalau kita lihat. Enggak, Pak. Itu kokoh itu, Pak. Kokoh gitu kan. Sebegitunya ya. Iya, Pak. Sebegitunya mereka menjalankan disiplin K3 tadi. Betul. Gitu ya. Contoh. Dan yang Oke. paling utama nggak cuma memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang lain juga di sekitarnya, Pak. Nah, ini rekan-rekan yang saya tambahkan ya, bahwa keselamatan, kesehatan kerja itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, Betul, Pak. lingkungan kerja, kemudian mitra-mitra kerja kita ya, tapi juga kita untuk keselamatan orang lain. Betul. Kita punya experience ya teman-teman. Saya dulu ya ngurusin lah ya kasus kita waktu di kecelakaan kerja yang masuk gorong-gorong itu ya, istilahnya ya, yang meninggal mitra kerja kita, warga yang nolong juga meninggal, akhirnya jadi urusan gitu ya. Betul, Pak. Dan yang lagi banyak dan marak sekarang ini terkait dengan kabel-kabel yang Kabel terjuntai, di Pak. sana ada kabel kita, ada kabelnya operator lain, kita nggak tahu. Betul, Pak. Kita nggak tahu mana kabel kita. Pada banyak kasus itu bukan kabel kita, tapi ada juga ternyata kabel kita. Ada. Bukan tidak mungkin juga ada ya, satu dua kasus ya. Ini saya tekankan ke rekan-rekan, ini lagi menjadi satu resiko yang harus kita mitigasi. Betul, Pak. Jangan sampai terjadi Keselamatan lagi. orang lain ini, terutama kabel-kabel kita, infrastruktur kita itu di luar ya, yang suatu saat kita anggap bagus, besok berubah bisa jadi. Misalkan tiangnya ketabrak mobil, kabelnya menjuntai, terjerat gitu ya, yang di luar kontrol kita, kendali kita. Ternyata itu terjadi gitu ya. Oke. Ada juga dulu teman-teman tidak hati-hati ketika narik dropper, ada orang melintas gitu ya, Kena ya, Pak. kena juga gitu ya. Sangat banyak sekali ya. Ini menjadi penting rekan-rekan kita punya kepedulian. Satu ya, ini arahan juga dari manajemen di Telkom. Baru saja EVP menghubungi saya nih hari ini tadi gitu ya. Remind ke teman-teman semua ya untuk memeriksa infrastruktur kita ya. Pastikan aman ya buat orang lain ya. Kalau ada kabel menjuntai, kita aware dan peduli ya. Betul, Pak. Untuk lihat nih, ini kabel siapa nih kan gitu. Kalau kita lihat kabelnya kabel Telkom gitu ya, kabel Mitratel gitu, adalah klien-klien kita gitu ya. Pastikan untuk menghubungi unit maintenance untuk dilakukan perapihan. Coba. Kalau di situ bisa kita handle sendiri, misalkan bahaya nih, kita bisa turun sebentar dari kendaraan ya. Kita benerin gitu ya, Pak ya. Kita benerin, kita amankan dulu gitu ya. Nah, ini adalah awareness kita semua ya. Betul sih, Pak. Karena kan ya apa namanya orang-orang di masyarakat itu kan gitu nggak tahu ya, Pak, ini kabel siapa. Mereka mungkin taunya wah ini punya Telkom gitu ya. Apa-apa yang dituduh kan Telkom dulu ya, kabel Telkom. Meskipun nanti klarifikasinya ternyata kabel siapa. Iya, betul, Tapi Pak. ya stigma sudah kasih ke Telkom. Ya, Pak. Ya ini resiko kita sebagai incumbent ya, sebagai pemain yang paling besar. Saya ingatkan teman-teman, satu, mari kita sweeping semua infrastruktur kita ya. Kita Betul, Pak. peduli dengan potensi-potensi yang mengancam keselamatan orang lain.
selain kita juga memperbaiki keselamatan kita, tim kita, mitra kita ya, untuk menurunkan angka kecelakaan kerja. Betul. Saya rasa itu yang menjadi concern kita, Mas Slamet ya. Iya, Pak. Mari kita sama-sama memiliki komitmen ya untuk melaksanakan K3. Oke, next. Wah, ini Pak, terakhir nih Pak. Oke ya, rekan-rekan, message-nya K3 ini bukan beban ya. Merupakan sebuah kesadaran gitu ya, jadikan ini sebagai kesadaran, sayangi diri kita, selalu ingat keluarga kita ya, menanti kita, menunggu senyum kita di rumah. Jangan lupa ya, setiap kita mulai aktivitas awali dengan berdoa. Berdoa, Bismillah. Itu bagian dari keselamatan itu. Ya. Oke, ingat ya, sayangi diri dan ingat selalu keluarga kita menunggu senyum kita di rumah gitu. Oke, terima kasih Pak, materinya oke banget nih. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom atau di channel YouTube ada yang ingin bertanya, bisa raise hand. Oke, ada? Coba kita cek ya. Kita cek dulu. Oke Pak, nih ada satu pertanyaan nih Pak. Dari Adrian. Nah, katanya, bagaimana cara melibatkan pekerja kontraktor atau pihak ketiga dalam upaya peningkatan keselamatan kerja pada bulan K3 nasional? Wah, mungkin ini maksudnya ke teman-teman mitra gitu, Pak. Nah, gimana, Pak? Oke ya teman-teman, kita berikat dengan mitra jika secara formal melalui kontrak kerja ya. Di kontrak kerja sana sudah diatur kewajiban mitra untuk menegakkan K3 juga, Betul, Pak. gitu kan. Jadi ada tanggung jawab mitra ya, untuk memenuhi hak-hak terkait dengan keselamatan kerja. Kalau di UAN mereka harus melengkapi dengan BPJS, gitu ya, untuk jaminan keselamatan kerja, gitu ya. Kalau untuk di pekerjaan konstruksi ada kewajiban mitra untuk menjaga keselamatan pekerjaannya selama aktivitas di lapangan. Itu adalah yang sifatnya formal kita ikat dengan kontrak-kontrak, ya. Tapi tidak cukup di situ, ya. Fungsi pengawasan menjadi penting juga untuk kita lakukan ya teman-teman. Tidak cukup itu, kita beberapa kasus yang pernah terjadi ya, dari APH akan ngejar kita juga bagaimana pengawasannya, gitu ya. Karena setiap pekerjaan yang kita berikan ke mitra itu ada melekat fungsi pengawasan dari pemberi kerja. Ya. Kalau kita dari Telkom ada pengawasnya, kita juga ada pengawasnya. Jadi tidak bisa nanti ketika terjadi sesuatu kita berlepas diri. Tetap fungsi pengawasannya harus jalan. Teman-teman Wasbang ya Pak ya. Jadi teman-teman baik Wasbang itu kegiatan operasi maupun di konstruksi ya. Oke. Kita lihat di Zoom ada yang raise hand. Ada yang mau bertanya? Ada teman-teman panitia? Oke, kita lihat di kolom chat ya. Nah, di mall. Oke, chat. Ada? Wah, nih katanya, apakah dari Pak Adil? Nah, apakah TA punya sertifikat khusus ketinggian, Pak? Wah, kira-kira kita ada, Pak? Atau mungkin ke depan akan ada atau gimana, Pak? Ya, kita lihat konteksnya ya, konteks ketinggian kita, karena memang level ketinggian yang dilakukan di TA ini agak berbeda dengan mungkin di pekerjaan lain ya, Mas Adil ya. Kalau ketinggian yang kita umumnya pada level di tiang ya, kan gitu ya. Tapi ini bagaimanapun di atas 2 meter itu sudah memasuki syarat ketinggian gitu ya. Tentunya ini juga harus kita lengkapi sertifikasi ini ya. Meskipun bukan ketinggian yang resiko tinggi seperti bekerja di high rise building, di tower dan sebagainya. Itu kan memang punya standar ketinggian yang khusus gitu ya. Karena memang dia memiliki high risk ya, gitu ya. Tapi nanti kita juga cek ya, selama ini kita baru punya untuk tim ya, secara tim mungkin baru akad 3 umum ya. Betul, Pak. Jadi saya rasa itu menjadi ide yang bagus ya Mas Adil ya, untuk kita lengkapi ya, sertifikasi tersebut ya. Kalau teman-teman punya sertifikat ketinggian, wah levelnya ada yang punya nih.
atau yang ada punya sharing pengalaman terkait ini, boleh ya? Boleh, Nanti boleh, kita boleh. bidik, ya. Nah, Pak, saya juga punya cerita lucu nih, Pak, waktu saya di lapangan, Pak. Jadi, saya pernah ke lapangan, terus kemudian mengingatkan nih ceritanya, Pak, ke teman-teman yang lebih senior daripada saya pada saat itu. Pak, saya ingetin, Pak, itu jangan, apa namanya, jangan lupa pakai APD. Itu Bapak nggak pakai APD, nanti kenapa-napa, Bapak jatuh, siapa yang mau tanggung jawab, Pak? Habis itu dia turun, Pak. Kamu, anak baru kemarin sore udah ngajarin saya, kamu masih sekolah, saya udah naik-naik tiang. Nah, itu tanggapan Bapak kalau kayak gitu gimana, Pak? Ya, ini mungkin teman-teman supervisor di lapangan juga ngalamin ya, karena kan tadi ya, aku tuh orang jaringan juga udah lama ya. Dari dulu orang jaringan nggak pernah pakai apa, Wah, iya. tidak ada TA nih. Nah, Ya, ini. Lama harusnya eh, keselamatan itu kebutuhan tadi ya, betul, Pak. kebutuhan orang kan bekerja pengen selamat dong, Betul, gitu Pak. ya. Akhirnya itu tertanam pada diri. Karena nggak cukup dengan itu, ditegakkan juga dengan aturan. Betul. Aturan kewajiban menggunakan APD PD, kan. Itu juga ada di apa, di keran DOW kan juga ada. DOW. Gitu ya. Nomor 1 malah, Pak, ya. Maka cara kita mengingatkan juga yang baik. Kadang-kadang komunikasi dengan teknisi itu perlu perlu apa? Perlu hal yang apa? Inilah ya, menghargai mereka. Biasanya kan karena dalam kondisi lelah, Oh, betul, Pak. capek, kepanasan gitu ya. Nah, kita tetap mengingatkannya. Salah satu antaranya bahwa ini penegakan sebuah peraturan, Peraturan. ya. Sehingga bukan semata-mata karena kita orang baru atau ini sudah jadi peraturan. Ya, betul, Nah, Pak. lakukan komunikasi yang baik. Kalau di lapangan kadang-kadang mereka kan Iya, Pak. Udah panas gitu ya, Pak. panas. Capek gitu ya, Pak, ya. Cara kita mengingatkan juga harus baik sehingga pesannya sampai. Gitu Oke. ya. Betul. Dan itu juga kita lakukan untuk kebaikannya mereka juga ya, Pak, sebenarnya, Pak, ya. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya. Di kolom chat YouTube mungkin ada. Wah, nih ada pertanyaan lagi nih, Pak, di Zoom dari Pak Aris Adia. Bagaimana cara memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup terkait dengan keselamatan kerja? Mungkin maksudnya mastiin karyawan nih, dia udah tahu belum sih K3 tuh kayak gimana gitu. Mungkin itu kali ya, Pak, ya. Ya, ya teman-teman, makasih ya. Jadi bagaimana memastikan ya, karena mungkin pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Ini Mas Haris kan memang orang lapangan ini ya, mungkin lapangan. Pertama, Siap. kita memang harus memberikan edukasi ya, memberikan edukasi ke mereka. Edukasi untuk teman-teman dengan cara yang mudah dipahami ya. Dulu kita ada poster-poster ya, Ada, Pak. bagaimana mencegah misalkan sengatan listrik gitu ya, bekerja di ketinggian ya. Campaign-campaign itu pastikan ada ya di lapangan, ada di ruangan-ruang kerja teknisi ya, teknisi datang ke ruangan, teknisi ngumpul di mana, pastikan campaign-campaign itu ada. Nanti kita Betul, cek Pak. kembali ya, kalau banyak yang sudah terlepas atau sudah rusak gitu ya. Itu cara kita untuk memastikan mereka kan cukup pengetahuan. Berarti dia gimana cara memberitahu dia? Ya? Cara paling mudah pertama adalah di ruang kerja mereka, tempat mereka beristirahat, gitu ya. Di sana ada poster-poster terkait dengan pengetahuan tentang K3. Yang kedua, ya caranya dengan diuji. Karena tujuannya memastikan benar tahu nggak, gitu kan. Oke, betul, Pak. Nah, tentunya melakukan sebuah pengujian, baik yang mungkin dilakukan secara organisasi, mungkin dari HO melakukan tes-tes pengetahuan kerja, maupun yang teman-teman lakukan sendiri ke Oke. timnya, gitu ya. Jadi memang kita perlu melakukan edukasi itu ya, Mas Aris ya, untuk memastikan. Oke nih, Pak, ada lagi nih, Pak, di Zoom dari Pak Alex ya. Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap UU nomor 1 tahun 1970? Keselamatan dan kesehatan kerja, misalnya pengusaha tidak menyediakan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksakan kesehatan dan kemampuan fisik pekerja. Nah, kira-kira hukuman yang akan didapatkan itu apa gitu, Pak? Mungkin ya, Pak. Kan, kalau ini menyangkut eh, perusahaannya ya, bukan orangnya. Kita sudah mengatur ya, rekan-rekan semua, ya.
sudah mengatur dalam kontrak kerja kita, sudah mengikat dengan ketentuan tersebut. Ya. Jadi itu adalah bagian dari asesmen kita kepada mitra, gitu ya. Maka di penilaian kita lakukan itu, gitu ya. Ya kalau dia nggak bisa memenuhi, pertama ya kita lakukan teguran, ya, peringatan seperti itu ya, Betul, Pak. sampai pada surat peringatan tertulis dan seterusnya gitu ya. Ini wajib ya kita lakukan ya. Wajib kita, karena itu syarat wajib. Mereka bisa kita putus kontraknya gara-gara nggak memenuhi klausul itu. Betul. Misalkan dia karyawannya tidak di BPJS kan gitu ya. Padahal itu ketentuan di kontrak. Kita bisa nggak memanjang mereka. Oh, bisa, Pak. Karena itu teman-teman jalankan supervisi itu ya, teman-teman, pada para mitra kita ya. Kalau kita yang benar, saya yakin mereka akan memenuhi itu ya. Tapi kalau enggak, ya kita harus mengevaluasi mereka. Betul. Oke, Tapi Pak. saya harapkan mereka komit ya. Nah, terus gini Pak, saya juga mau tanya, kira-kira kalau misalnya harusnya kan K3 ini kan kita udah mendarah daging lah harusnya ya Pak ya. Bahkan pada saat kita dari kecil pun kalau misalnya ada hal-hal yang nggak baik ya pasti kita jauhin, kita nggak mau celaka gitu. Nah, terus tiba-tiba pada saat kita bekerja nih masih ada aja nih yang nggak misalnya naik tiang nggak mau pakai APD, naik motor nggak mau pakai helm. Nah, kira-kira untuk pemberian punishment berupa SP atau apa atau peringatan surat peringatan 1 atau 2 itu perlu nggak sih Pak sebenarnya Pak? Oke ya, teman-teman. Kadang-kadang kita nggak bisa cukup dengan himbauan, gitu ya. Saya punya pengalaman kerja waktu di konstruksi ya, eh, konstruksi HRB ya. Yang konsultan pengawasnya itu sangat strict ya. Biasanya Jepang, kalau Jepang itu pengawasnya strict banget gitu. Oke, betul. Tim saya waktu itu bekerja itu ya. Saya di TA nih ya, teman-teman. Di TA waktu ngerjain proyek HRB. Hanya karena gerindanya itu nggak ada tutupnya aja. Ya. Nggak ada tutupnya. Padahal dia bisa dipakai gitu. Bisa Pak. Tapi nggak ada tutupnya aja. Dia nggak melihat seandainya ini terlepas gitu ya. Ini membahayakan kita sendiri Betul. maupun bisa membahayakan orang lain. Apa yang dilakukan dia? Diberhentiin gitu. Oke. Ya. Benar-benar nggak boleh kerja. Gitu. Stop, ini gerinda nggak ada tutupnya. Gitu. Sesederhana itu. Dia nggak boleh kerja. Apa yang dirugikan setelah itu? Kalau saya nggak kerja, tim saya nggak bekerja, berarti waktu saya delay dong. Nah, terbuang ya Pak. Ini nanti saya bisa wan prestasi dan sebagainya. Selain masalah keselamatan juga kan. Nah, ketegasan-ketegasan itu kita perlukan. Kita bisa mencontoh dari itu saya contohkan konsultan Jepang ya. Kalau konsultan lokal longgar, Longgar. kalau kesehatan. Ini jangan kita jadi yang kayak gitu nih. Kita jadilah mencontohlah karena Jepang itu selalu dalam hal apapun dia kita bisa lihat Disiplinnya yang tinggi, disiplin terhadap quality yang tinggi, itu dia wujudkan dalam segala sektor ya. Kebetulan sektor telekomunikasi kita bekerja sama. Di situ ketegasan yang mereka lakukan, stop, berhenti bekerja. Oh, Nah, gitu. kita juga harus lakukan itu. Oke. Ketika satu orang misalkan teknisi hari ini kamu nggak usah kerja, Oh, misalkan gitu ya. Kamu nggak aman nih, kamu bisa SP kita gitu ya. betul. Kamu kalau nggak bekerja, kamu nggak usah kerja nih, nggak usah kasih dulu, kamu lock out aja dari sistem. Oke, Pak. Orang akan mikir, nggak kerja dong hari ini, nggak punya poin, kalau provisioning dia nggak akan dapat WO. Kita harus punya ketegasan-ketegasan seperti itu, ya. Oke, Pak. Kamu masih ada orang lain yang bisa ngerjakan. Siap. Berarti Oke, gitu ya. lebih baik kita marah-marah di tempat gitu daripada kita datang ke rumahnya untuk menyampaikan berita-berita yang nggak enak gitu Pak ya. Ya. Wah, mohon maaf Pak, itu paling nggak enak tuh Pak ya. Oke. Jangan ragu ya untuk mengingatkan ya teman-teman seluruhnya. Ya mungkin kita cek lagi ada yang mau bertanya teman-teman. Kita cek di Zoom lagi nih Pak. Nah, dari Ahmad Mustafid. Terkait K3 yang concern di TA yang harus dijalankan, sejauh mana penilaian TA terhadap nakar TA tentang K3? Apakah sudah dianggap baik secara keseluruhan? Kira-kira TA ini udah sejauh mana sih Pak penggunaan K3-nya atau penerapan K3-nya? Ya. Mak Mustafid ya, makasih pertanyaannya bagus gitu ya. Mungkin saya nggak cukup tepat untuk menjawab secara eksak ya, bagus atau enggaknya. Karena yang bisa melakukan ini teman-teman di HCN ya, karena melalui satu kriteria tolak ukur ya untuk menyatakan apakah kita ini cukup cukup aware gitu ya, Iya Pak. cukup peduli tentang K3 gitu ya. Tapi kalau kita melihat secara umum Pak Musabit ya, ada satu perubahan signifikan yang dilakukan TA ya terhadap komitmen terhadap nakes ya tentang K3 ini. Contohlah sederhana lah gitu ya, yang paling kelihatan mata ya Pak Musabit. Dari dulu teknisi itu
nggak mau pakai APD untuk naik tiang. Iya Pak. Betul. Ya. Kalau event kita dulu saya orang Telkom itu POJ yang melakukan itu nggak pernah dia pakai, ya kan? Betul, Pak. Ya. Ketika di TA dan mereka bekerja dengan kita, hari ini mereka kita wajibkan harus ada dan punya. Dan lama-lama yang mungkin akhirnya ya sudahlah dipakai, mungkin jadi gitu ya. Jadi sudah terbiasa ya Pak. Perubahan culture dari dulu tidak pakai dan sekarang mereka di bawah TA diketatin dan mereka harus menggunakan itu yang secara fisikal bisa kita lihat perubahan komitmen terhadap kita serius menerapkan implementasi K3. Jadi, kemudian banyaknya kalau udah baik secara keseluruhan ada perubahan yang signifikan gitu ya. Culture yang berubah nih, culture yang nyata-nyata berubah. Dulu orang teknisi ke lapangan naik tiang itu nggak pernah pakai. Iya Pak. Dia teknisi PUD. Itu teknisi yang sama juga kan. Iya Pak. Hari ini mau nggak mau dia harus pakai. Kalau nggak dia ditegur, dia di SP gitu ya. Nah itu yang sudah nyata terlihat. Tentunya kalau secara ukuran yang eksak ada kriteria penilaian yang mungkin di teman-teman HCM yang lebih pas untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan K3 ya. Mungkin gitu ya Pak Sob. Nah mungkin kalau dilihat dari inget-inget dulu ya Pak, macam-macam ya Pak teman-teman. Saya juga pernah lihat teman saya juga Pak, dulu saya pernah jadi teknisi juga Pak. Jadi pada saat naik tiang itu, dulu tangga masih terbatas Pak, tangga. Nah kita pakainya tali monyet Pak. Nah tali monyet itu diikat di apa namanya di tiang, terus kita injak dia penariknya pakai beban kita sendiri. Nah itu kalau dilihat secara apa namanya keselamatan kerja, wah bahaya banget gitu kan. Nah, cuma makin ke sini ternyata ada perubahan-perubahan dan sekarang kita lihat sendiri ya teman-teman TA kemana-mana udah pasti pakai APD gitu ya. Ya, nah secara umum mungkin saya katakan bagus lah ya kalau saya penilaian secara umum gitu. Karena dari angka-angka tadi ya angka-angka apa kecelakaan kerja itu Kecelakaan terus kerja. menurun ya. Betul, Pak. Pertama dulu yang fatality gitu ya makin turun gitu ya. Mungkin masih terjadi beberapa kecelakaan kerja juga semakin turun. Kadang-kadang kita naik karena kitanya lengah aja gitu ya. Nah, ini yang kita tekan lagi. Oke Pak, ada pertanyaan satu lagi nih Pak dari YouTube. Pak, izin bertanya, bagaimana cara memberi edukasi ke teman-teman yang sudah membandel, sudah sering diingetin tapi tetap membandel gitu Pak? Batu. Temen yang batu itu gimana Pak ngingetinnya Pak? Udah diingetin, wah, masih aja tetap. Ini teman atau atasan yang ingetin? Ini ngomongin temen nih Pak. Wah kayaknya dia udah kesel nih sama teman sendiri. Ya tadi ya teman-teman ya. Kalau secara pertemanan apa diingetin nggak bisa eskalasi kan. Ya dong, Oh. kan nggak bisa terus kita jadi berantem calokan kayak orang Madura yang gitu. Wah, iya. Ya, Pak. Kita ingetin sebagai teman sudah, kalau nggak bisa ya kita eskalasikan ke atasan. Karena bisa bisa jadi gini loh ya, kan dua-duanya bisa kena kan, ya kan? Iya, Pak. Kita sepas satu regu nih misalkan kamu nggak pakai APD cek, Dua-duanya kena. dua-duanya kena kan? Betul. Kena SP dua-duanya. Iya, dua-duanya kena. Lama-lama, udah gue nggak sama lu deh. Daripada ntar gue kena SP gitu. Wah, Nah, iya. lama-lama hukum sosialnya berlaku ya kan. Tadi saya bilang kalau nggak tegak aturan ya kamu nggak usah kerja dulu deh. Gitu. Iya. Itu hukuman-hukuman yang hari itu bisa dilakukan. Sama dengan mitra teman-teman ya, teman-teman konstruksi ya. Eh, saya titip pekerjaan konstruksi di lapangan itu resikonya juga tinggi ya. Nah, pada saat dia buka ada galian gitu ya, penting diawasin ya. Kalau si galian terbuka dan sebagainya itu resiko untuk orang jatuh. Betul, Pak. Tadi untuk kabel menjuntai, belum yang tersengat listrik kabel 9 meter, tiang 9 meter itu resikonya sangat tinggi ya. Titip teman-teman Waspang selalu monitor aktivitas mitra di lapangan. Ya, kita udah canggih nih ya, udah ada HP, udah ada video call, ini ya. Teman-teman tidak selalu harus ada di tempat saat itu, tapi teman-teman bisa video call. Coba lihat timmu gimana, coba lihat galianmu. Nah, bisa ya, kebiasaan seperti itu. Even kita masih mungkin ada keperluan yang lain gitu ya. Coba lihat gini ya, amankan tuh dan sebagainya. Udah canggih kok zamannya ya. Cara mengawasi harusnya semakin mudah. Gitu Betul, ya. Pak. Betul, betul. Nah, ini ada yang rese nih, Pak. Pak Fauji, Pak, mungkin langsung aja, Pak. Ada yang mau ditanya, Pak? Ya dong, langsung. Oke, baik. Makasih Pak Gatot. Mungkin dari kami ingin bertanya ya terkait dengan penggunaan tiang 9, di mana kita khususnya untuk proyek Mitratel itu kan setiap lintasan yang berpotensi
kabel apa? Kabel tersambar oleh mobil-mobil yang dimensinya itu di atas 3 meter, Pak. Di Hmm. mana kita untuk menanam tiang di lokasi tersebut memang space-nya tidak ada ya, karena sudah banyak provider lain yang di situ mungkin lebih daripada 5 atau 7 tiang. Sementara lain juga kita tidak dapat izin dari pihak-pihak terkait untuk penanaman tiang di lokasi persimpangan jalan. Nah, mungkin ini langkah selanjutnya seperti apa ya, Pak ya? Karena kalau tidak kita lakukan preventif di awal, yang dikhawatirkan nanti bila terjadi kabel itu tersambar oleh mobil yang bermuatan besar, nanti akan berimpact, mungkin akan tersangkut seperti kejadian yang kemarin itu ya, eh, baik itu yang berkendara lewat motor maupun kendaraan mobil ya. Mungkin itu Pak dari kami yang bisa kami tanyakan. Mohon solusinya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini ya Pak, pada saat pekerjaan di lapangan itu di persimpangan tuh tidak bisa ditanam tiang 9 ya Pak ya, maksudnya ya Pak. Nah langkah-langkahnya gimana Pak? Ya, memang ini pendekatan-pendekatan yang sifatnya custom ya di lapangan ya Pak Fauzi. Ada mungkin ada isu lingkungan gitu ya, susahnya perizinan gitu ya. Sementara secara spesifikasi itu harus kita lakukan gitu kan. Harus pakai yang 9 yang tinggi gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa, saya lihat di beberapa yang operator yang lain gitu ya. Nah, ini sih utamanya gini ya. Utamanya sedapat mungkin kita emang pasang T9 ya. Itu membuat safety ya. Bagaimana teknik negosiasi kita atau mengurus izin menjadi penting supaya itu bisa kita lakukan gitu ya. Karena kalau dia mensyaratkan memang harus tinggi, harus pakai tiang 9. Apakah izinnya mereplace sampai yang 7 meter kita ganti, jadi sifatnya bukan izin baru misalkan gitu ya. Kita ngomongnya ini mereplace gitu misalkan, ganti, sehingga terkesan tidak tiang baru gitu ya. Atau sifatnya maintenance, atau tiangnya kita keroposin aja gitu. Hmm. Supaya apa? Supaya boleh ini mau nggak mau harus harus diganti ini kan gitu ya. Sehingga cara-cara yang bersifat custom lah di lapangan ya, sangat lapangan banget gitu ya. Atau mungkin untuk kondisi yang khusus di beberapa operator itu ada nyambung ya, ada melakukan penyambungan tiang gitu ya, model-model seperti itu. Tapi memang kita belum punya nih spek seperti ini ya di Telkom ya, kayaknya belum pernah ada ya. Tapi di kondisi yang khusus demi keselamatan gitu ya, mungkin bisa kita jadikan inovasi untuk standarisasi barangkali kalau kita harus melakukan sifatnya penyambungan. Karena tiang 7 kita sebenarnya cukup kuat ya, yang 7 kita sebenarnya cukup kuat, dinaikin pun sebenarnya masih cukup uh, inilah masih cukup kuat. Hanya karena standarnya kita belum ada. Mungkin mungkin boleh juga kita case khusus bisa kita lakukan seperti itu Pak Fazli. Sebagai sebuah inovasi yang bisa distandarisasi atau mungkin dengan tadi ya pendekatan lingkungan ya ini sangat customized teknik-teknik di lapangannya ya bisa dapat izin dari lingkungan atau warga gitu. Oke Pak Uji gimana Pak? Sudah puas dengan jawabannya? Nah itu mungkin teknis ya Pak ya kalau seperti itu ya Pak ya. Jadi memang diselesaikan di sisi operasional. Oke, mungkin teman-teman karena waktu sudah mau habis ya Pak. Wah, padahal kalau ngomongin masalah gini nih nggak cukup 1 jam nih Pak. Nah, buat teman-teman next kita apa namanya akan kasih tahu nih ya 3 pertanyaan terbaik. Wah, yang pertama menurut Bapak dari beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan Pak, wah, ada nggak Pak pertanyaan yang menurut Bapak tuh oke lah? Karena dari pertanyaan-pertanyaan tadi nanti akan ada hadiah Pak. Wah, Kok nggak ada suaranya, ya?
Masih di mute kayak itu. Nggak ada suaranya, Pak Gatot. Pak Melsa itu masih di mute, Pak. Iya, itu kan masih milih. Suaranya ada? Wah, Cek, ada suara? Ada. Nah, oke. Tadi yang pertama untuk pertanyaan yang menang tadi ya Pak dari Pak Adil ya Pak. Yang pertama pertanyaan dari Mas Adil ya. Oke. Yang penanya pertama ya. Selain pertama juga karena pertanyaannya menarik gitu ya. You are the lucky one ya. The lucky first katanya gitu ya. Pertama. Kemudian tadi yang nanya tentang mitra tadi ya. Bagaimana melibatkan pihak ketiga tadi mitra ya. Tadi siapa Pak? Pak Adrian tadi. Oh, Adrian. Dan Pak Adrian. Iya. Bukan. Yang tadi. Yang mitra. Undang. Alex, undang-undang tadi kali. Oke. Iya. Undang. Iya. Dan yang terakhir nih Pak. Suara nggak ada, Pak. Di mute, Pak. Yang ketiga Pak Gustaman. Cek. Pak, tapi ini Pak. Suara hilang. Ini jelas ya. Coba lihat. Jelas. Ya. Nah, ini Pak. Ya, tadi yang di pertanyaan dari Mas Aris tadi itu, Mas Aris. Siap. Untuk tiga di cut off ya sekarang ya, di cut off gitu ya. Nanti pemilih yang lain tetap dikirim 100.000 untuk link ajanya gitu ya. Oke ya, silakan. Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 dan waktunya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua sudah bisa mengikuti acara Leader Talk yang dilakukan di Head of Regional Jakarta. Saya Rahmat Darmawan dan Pak Gatot Dwi. Sampai jumpa di